Bab 589. Wah, angin kencang menyapu kerumunan, dan ombak tampaknya menjadi niat membunuh yang sebenarnya. Itu seperti gelombang besar, dan semua orang tenggelam dalam pemandangan dalam sekejap. Napas tiba-tiba mandek, orang-orang saling memandang, mau tidak mau Harp Kiki terkejut, tidak percaya melihat wajah senyum yang sedikit jahat itu. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa seorang murid pelayan yang tampaknya baru saja menembus alam iluminasi ilahi akan mengirimkan momentum yang begitu dahsyat sehingga hati para murid elit ini tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Apa itu orang suci? Mata bingung, orang-orang melihat wajah Zuofan, tetapi semakin bermartabat, seolah-olah melihat puncak ilahi lawan, jantung memainkan 120.000 waspada. Zuofan, kamu hanya seorang murid pelayan. Beraninya kamu datang ke sekte elit untuk membuat masalah? Tidak bisakah kamu mati? Di bawah ancaman momentum yang menakutkan itu, Chifeng tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah dan berteriak keras. Meskipun suara gagaknya masih agung, tetapi orang-orang di sebelahnya telah memperhatikan bahwa dia telah menunjukkan kelemahan. Kalau tidak, dia tidak perlu berbicara omong kosong sama sekali. Dia bisa segera melakukannya. Tapi sekarang dia mengatakan begitu banyak, dia hanya bisa membuktikan rasa takutnya. Lagi pula, anjing yang menggigit tidak menggonggong, anjing yang menggonggong tidak menggigit. Raja yang sebenarnya, melihat pihak lain berlari ke wilayahnya sendiri, akan segera merobek pihak lain. Di mana begitu banyak omong kosong? Dan Zuofan berdiri di sana dengan senyum aneh di mulutnya dan menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia tidak menaruh kata-katanya di dalam hatinya. Orang-orang melihat ini, juga tidak merasakan Zeng di tempat, tidak ada yang berani maju. Situasi ini, pemandangan ini, benar-benar membuat orang kesurupan. Wilayah siapa ini? Mereka adalah sekelompok master berat Shenzhou 89. Mereka dikejutkan oleh seorang biksu yang baru saja menembus alam Shenzhou dan tidak berani bergerak. Apa masalahnya? Namun, di bawah kedok niat kuat untuk membunuh, mereka tidak merasa ada yang salah dengan ini. Dengan momentum saja, para ahli berpengalaman ini telah menyadari bahwa pihak lain bukanlah orang biasa yang terlihat seperti itu. Secara khusus, Chifeng sangat ketakutan sehingga dahinya dipenuhi keringat dingin. Momentumnya hanya berlawanan dengan harimau hantu. Harimau hantu tersebar tetapi tidak membeku, tetapi orang ini membeku tetapi tidak tersebar, seolah-olah mereka tenggelam dalam lumpur. Setiap kali dia menggerakkan tubuhnya, dia merasa sangat berat. Perbedaan antara tinggi dan rendah, penilaian saat ini, Chifeng setelah bertarung dengan harimau hantu, dan kemudian bertemu Zuofan, dapat lebih memahami perbedaan antara langit dan bumi. Jika harimau hantu hanyalah serigala balita, dia pasti naga ajaib yang telah bertarung dalam puluhan ribu pertempuran. Kekejaman dan kekejamannya tidak sama. Tidak heran jika Zuofan masih sangat muda sehingga dia akan menjadi orang kepercayaan Tuhan dan bertanggung jawab atas urusannya sendiri. Tampaknya itu tidak masuk akal. Kelopak matanya sedikit bergetar, dan hati Chifeng lebih bermartabat. Senyum menghina melintas di sudut mulutnya. Zuofan merenung sedikit. Setelah melirik semua orang yang hadir, dia berkata, beberapa waktu lalu, kalian berdua datang ke kamar pelayan saya untuk membuat keributan besar. Mereka juga mengatakan bahwa kamar pelayan saya yang membuat masalah. Jadi apa? Tidakkah kalian semua mengakuinya dan menebus kesalahannya? Yujuan mengangkat lehernya dan meraung keras, tapi dia bersembunyi di balik Chifeng tanpa sadar. Tersenyum dan mengangguk, Zuofan berkata pelan, ya, saya mengenalinya. Saya akan mengenali apa yang telah saya lakukan. Adapun urutannya, itu tidak begitu penting. Haha, oleh karena itu, jika Anda mengatakan bahwa murid kamar pelayan saya telah meletakkan beban berat tangan pada Anda, saya akan datang sekarang. Menurut aturan klan patriarkal, hidup dan mati tidak masalah. Ayo, 2 bersama, atau 1 persatu? Petik 2. Zuofan memandang mereka dengan mudah. Sapu di tangannya berayun santai di bahunya, yang sangat nyaman. Tapi kedua orang itu menatap mata Zuofan, tetapi penuh ketakutan. Meskipun Zuofan hanyalah salah satu pengikut dewa di permukaan, dia benar-benar ketakutan dan tidak berani bertindak gegabah. Zuofan, meskipun klan memiliki aturan berikut, sebelum pertandingan besar informal, Chifeng berhak untuk tidak menerima tantanganmu.
Terlebih lagi, jika kamu masuk ke gerbang elit, kamu akan bersalah. Kami dapat menjatuhkanmu dan bicarakan lagi. Pada saat ini, kalajengking hijau tiba-tiba minum besar, dengan dingin memperingatkan jalan. Alis tidak terasa menusuk, Zuovan tidak bisa menahan senyum, menggelengkan kepalanya tidak dapat disangkal. Arti kata-katanya cukup jelas. Jelas bahwa dia ingin melindungi keselamatan kedua pria itu sebelum dia mengetahui detailnya sendiri. Dia seharusnya tidak bertarung sendirian. Jadi tarik seluruh pintu elit sebagai pendukung, implikasinya adalah, untuk bertarung bisa, kita pergi bersama, Anda punya benih? Tapi, bagaimana bisa Zuovan takut pada hantu kecil ini? Dengan jijik, Zuovan melirik mereka semua, dan kemudian sedikit mengaitkan tangannya dan menunjukkan, kita harus bertarung dengan cepat. Jangan menjadi pertarungan kelompok. Setelah masalah besar, saya mengatakan bahwa satu orang memilih semua dari murid elit Anda pada saat yang sama. Jangan khawatir, saya tidak akan menyangkalnya. Karena kali ini tapi kenyataannya. Betapa gila. Pupil matanya melompat bersama untuk sementara waktu, dan mereka semua dikejutkan oleh wajah mereka, dan kemudian semua wajah mereka tenggelam. Bahkan kedua belah pihak, yang baru saja berperang satu sama lain, saat ini sepakat. Nah, jika Anda ingin menemukan kemalangan mereka, kita bisa mengabaikannya. Tetapi jika Anda berani berbicara dan memilih elit, tidakkah Anda terlalu memperhatikan kami? Meskipun anak ini benar-benar aneh. Saling memandang, Qi Changlong dan Bai Lian memandang Zuovan dengan sikap buruk yang sama, dan permusuhan yang kuat tumbuh di kedalaman mata mereka. Kalajengking hijau adalah sudut mulut, menunjukkan senyum bangga. Hati diam-diam, bocah konyol ini benar-benar menggali lubang untuk melompat. Benar-benar berani mengucapkan kata-kata gila seperti itu, menantang seluruh pintu elit. Itu hanya seorang praktisi yang baru saja menembus citra ilahi. Bahkan jika ada keanehan lagi, di mana lawan semua murid elit? Dan begitu ini terjadi, para bajingan busuk itu tidak mau lagi bergabung dengan elit. Mereka membunuh dua burung dengan satu batu. Surga membantu saya juga, hahaha. Hati kalajengking hijau tertawa, mata tertutup hijau aneh. Cifeng dua orang juga menyilangkan sudut mulut mereka, dan berpikir bahwa dengan dukungan, mereka tidak akan khawatir tentang bantal. Wah. Namun, tepat pada saat ini, suara menembus langit terdengar satu demi satu, tetapi dalam beberapa saat, puluhan sosok dalam pakaian kerajaan dan pakaian giok muncul di sekitar 6 orang. Ketika mereka melihat mereka, salah satu dari mereka dengan cepat mengepalkan tinjunya ke Qi Changlong dan yang lainnya, menunjuk ke Zuovan dan menegurnya, saudara dan saudari. Pria ini baru saja melanggar batas keluarga elit saya dan menerobosnya tanpa izin. Kami ingin menangkapnya di tempat, tetapi dia melintas begitu cepat sehingga dia menghilang dalam sekejap mata. Untungnya, saudara-saudari senior menghentikannya, dan kami akhirnya mengepungnya. Petik 2. Oh, itu bukan cara yang tepat untuk menantang kakak bela diri yang lebih tua dengan menghancurkan batas klan tanpa izin. Tidak menyadari senyum jahatnya. Kalajengking hijau tampaknya menggenggam pegangan Zuovan, mencibir, dalam hal ini, bahkan jika kami membunuhmu, Tuhan tidak akan mengatakan apa-apa. Matanya menyipit, Zuovan sudah melihat melalui pikirannya, dan mengangguk sambil tersenyum, ya, jika kamu memiliki kemampuan ini. Haha bukan aku. Ini kami kalajengking hijau tidak mau memikul tanggung jawab sendirian. Dia segera berbagi tanggung jawab dengan seluruh murid elit. Dia membunuh Zuovan, teman dekat patriark, dan membantu tuan memberi tuannya tangan yang kuat. Dia juga bisa lolos dengan selamat. Itu hanya rencana cerdas untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Jadi dia berkata, apalagi yang kamu tunggu? Naik dan bawa dia bersama, terlepas dari hidup atau mati. Lusinan murid yang baru saja tiba tidak tahu di mana mereka berada. Ketika mereka mendengar ini, mereka segera bergegas. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah ditembak oleh orang lain. Bagaimana mengatakannya, Zuovan juga merupakan teman dekat sang patriark. Dengan darahnya, buah baik apa yang bisa dia miliki? Kalajengking hijau sangat menyadari hal ini, jadi jika dia tidak melakukannya sendiri, dia tidak akan melakukannya. Ini juga nyaman baginya untuk melalaikan tanggung jawabnya nanti. Zuovan sudah melihat semuanya. Zuovan tersenyum dingin.
Sapu besar di tangannya bergerak sedikit, dan matanya tiba-tiba membeku. Aku tidak mengatakan itu. Hari ini aku memilih sekolah elitmu untuk bertarung bersama. Tidak cukup mengirim beberapa anak kecil ke atas panggung. Sapu sederhana, dengan tenda merah, langsung menyapu lingkaran. Selanjutnya, tetapi dengarkan dengungan bunyi bip yang menusuk, ruang di sekitarnya tiba-tiba mengejutkan. Saat berikutnya, boom, seolah-olah tsunami memotong langit, lusinan Master Senzao tidak mendekati Zuofan, mereka tiba-tiba merasakan gelombang dampak ruang, langsung mengenai dada mereka. Dan kemudian kepulan seteguk darah menyembur keluar, tiba-tiba dipukul. Keluar, wajah seketika memucat, seperti garis putus-putus layang-layang, menjatuhkan diri ke tanah, perasaan sudah pingsan. Mungkin, mereka tidak tahu bagaimana mereka pingsan. Mendesis. Dia menghirup udara dingin, dan mereka berlima terkejut. Mereka memandang Zuofan dengan keheranan di wajah mereka. Dalam hati mereka terkejut tak terkira. Sebuah langkah, hanya sebuah gerakan, pintu elit puluhan Master Senzao akan segera bergegas ke jalan. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia masih menguasai ranah Senzao? Cifeng, dua orang juga tubuh tidak bisa tidak gemetar, warna ketakutan di mata mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa binatang mengerikan seperti itu masih tersembunyi di ruang kudis. Untuk sementara, kaki dan perut mereka menjadi lunak dan mereka ingin lari untuk hidup mereka. Tetapi pada saat ini, mata dingin Zuofan telah menatap mereka, dan dia berkata dengan senyum ganas, kalian berdua berani menjadi liar di wilayah Laozi. Sakiti murid-muridku dan bunuh sesama muridku. Jika tidak ambil kembali kedua kepala anjingmu hari ini, aku tidak bisa menjelaskannya kepada orang-orang Laozi. Begitu kata-kata itu jatuh, Zuofan menginjak kakinya dan bergegas ke mereka. Cuaca yang sangat deras membuat mereka merasa gugup dan ketakutan. Mereka bahkan kehilangan kekuatan untuk melarikan diri. Seolah-olah seekor kelinci putih kecil sedang menatap harimau di gunung, tetapi momentum itu membuatnya kosong di otaknya, lupa bahwa dia memiliki dua kaki untuk melompat. Tunggu sebentar, tidak peduli bagaimana, mereka adalah orang-orang elitku. Kamu tidak bisa menyakiti mereka begitu saja. Tiba-tiba, dengan minuman besar, Qi Changlong merasa bertanggung jawab. Dia bahkan mengumpulkan keberaniannya dan bergegas ke Zuofan. Dengan lambaian telapak tangannya, cahaya kuning tebal dari bumi mengalir ke Zuofan. Kekuatan ini sekokoh batu dan setebal bumi. Ini benar-benar tembok terkuat di dunia, dan itu tidak ada bandingannya. Tapi Zuofan melihat ini, tetapi tidak peduli sama sekali. Dengan lambaian sapu di tangannya, tenda kuning itu segera hancur berkeping-keping dan menghilang tanpa jejak. Kemudian pasukan mengambil keuntungan dari situasi dan memukul dada Qi Changlong. Dalam sekejap, dia terbang menjauh. Puff! Seteguk darah menyembur keluar, dan wajah Qi Changlong tampak seperti piring, dan napasnya telah layu dalam sekejap. Bab 590. Wah! Hancurkan suara kosong, itu adalah beberapa satin putih untuk Zuofan tembakan samping ini. Zuofan masih bergegas ke depan. Dia tidak melihatnya. Dia hanya melambaikan sapu ke samping dan berbalik beberapa kali. Ini adalah kekuatan yang kuat. Kemudian, satin putih, seperti lebah yang melihat madu, terbang ke sana dengan cepat. Itu seperti perahu yang terperangkap di pusaran air di laut tanpa batas, tidak dapat melarikan diri. Tapi dalam sekejap, semua kain satin putih itu melilit sapu. Zuofan tidak ragu-ragu sejenak, dan sapu melemparkannya dengan keras. Latihan putih di ujung satin putih akan berani mengirim kekuatan besar. Dia tidak bisa menahan, jadi dia diusir dengan satin putih. Bang A menghantam bumi, mulutnya sudah tidak bisa membantu memuntahkan seteguk darah merah, instan tidak ada kekuatan. Pergelangan tangan Zuofan bergetar, dan satin putih itu mudah patah, dan kemudian dia terus bergegas ke depan tanpa penundaan. Dari awal hingga akhir, mereka tidak melihat satin putih. Bai Lian melihat semua ini, dan merasakan ketidakberdayaan yang kuat di hatinya. Di masa lalu, dia dikenal sebagai orang yang kuat bahkan di gerbang elit, tetapi sekarang dia tahu apa artinya memiliki seseorang di luar, dan ada surga di luar angkasa. Orang ini, bagaimana bisa kuat sampai tingkat abnormal seperti itu, dengan mereka bukanlah level keberadaan. Pada saat ini, kalajengking hijau sudah takut terlihat konyol.
Dalam hatinya, 100.000 kuda lumpur rumput berlari liar. Bagaimana bisa monster seperti itu keluar dari kamar kudis? Chifeng dan Chifeng bahkan lebih ketakutan. Sambil mundur, mereka masih menatap kalajengking hijau dengan wajah memohon dan terbata-bata. Kalajengking hijau, bagaimana apa yang harus dilakukan? Jangan khawatir, aku akan memblokirnya dengan kabut beracun untuk sementara waktu. Kalajengking Ran Green juga sedikit ketakutan, tetapi masih sangat percaya diri dengan racun mereka sendiri. Meskipun racun adalah bitah, tidak mungkin bagi orang biasa untuk menjaganya. Bahkan jika Anda Ya Yuan kekuatan lagi dalam, kekuatan lagi kuat, menghadapi racun yang kuat, masih bisa takut. Berpikir seperti ini, kalajengking hijau tiba-tiba mendorong tangannya ke depan dan berteriak, naga beracun ada di seluruh langit. Wah! Embusan angin hijau bertiup, berubah menjadi naga raksasa, tiba-tiba mengalir ke Zuofan. Bau badannya yang kuat, biarkan orang mencium baunya, ada semacam mual yang bergejolak, pusing. Melihat ini, Chifeng sangat gembira dan segera menarik Yu Juan dari sini. Kalajengking hijau adalah sudut mulutnya sedikit gemetar, menunjukkan wajah percaya diri. Hei, tidak peduli seberapa kuat Anda hanya berurusan dengan substansi. Tapi gas beracun itu adalah benda virtual. Jika tidak bisa disentuh atau dipatahkan, apa yang bisa Anda lakukan? Terlebih lagi, saya akan mati ketika saya menyentuhnya, dan itu akan membusuk ketika saya berada di sebelahnya. Jika saya menghirup sedikit, saya akan mati. Bahkan jika Anda memiliki cara untuk menghadapinya, itu akan memakan waktu lama, dan Anda tidak bisa lagi menyentuh. Namun, pikirannya belum berakhir. Tetapi mendengarkan suara keras, Zuofan adalah sapuan sapu, langsung menghancurkan naga menjadi berkeping-keping. Dalam sekejap, naga hancur dan kabut beracun ada di seluruh langit. Zuofan bergegas ke dalamnya tanpa mengurangi kecepatan. Pada saat yang sama, dia dikelilingi oleh udara hitam, seperti iblis berwajah hitam. Kabut beracun itu diserap oleh udara hitam, tetapi dalam sekejap, semuanya menghilang. Tapi bentuk tubuh Zuofan tidak memiliki penghalang untuk bergegas ke arah mereka. Tidak menyadari Leng, kalajengking hijau menganga sama sekali, wajahnya mau tidak mau berkedut sejenak. Nima, apakah monster ini tak terkalahkan? Bahkan jika kekuatannya kuat, bahkan jika itu tidak takut racun? Minggir, anjing yang baik. Tepat pada saat ini, tubuh Zuofan telah bergegas. Sebelum dia bereaksi, dia berteriak dan terbang keluar dari kipas. Hal yang sama adalah seteguk muncrat darah, kalajengking hijau jatuh ke tanah, segera tidak ada kekuatan. Tapi matanya masih memancarkan tampilan yang luar biasa, dan mulutnya bergumam, bagaimana bisa. Woho! Tekanan angin kencang mendekat di belakang, terdengar suara ledakan jalan, seolah-olah meniup klakson kematian. Chifeng terkejut dan menoleh. Dia melihat Zuofan sudah ada di depan mereka dengan senyum ganas di mulutnya. Dia kaget dan ketakutan. Terburu-buru, dia hanya bisa menggigit giginya dan mengayun ke belakang. Tiba-tiba, ada lautan api di seluruh langit untuk Zuofan. Ketika Yu Juan melihatnya, dia segera mencubit formula di tangannya dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk membantu api. Tapi gerakan mereka berguna untuk orang lain, tetapi untuk Zuofan, itu sedikit penyihir. Dengan senyum dingin, Zuofan tidak ragu untuk menggunakan keterampilan seni bela diri apapun untuk menghadapinya sekarang, hanya dengan sapuan sederhana. Rengek, kekuatan kuat itu akan memadamkan api dalam sekejap. Kemudian, sapu menyapu di depan kedua orang itu, dan itu seperti bukit yang menghantam dada mereka. Mereka merasakan sakit di dada mereka, menyemburkan seteguk darah, dan terbang keluar seperti burung dengan sayap patah. Otot dan pembuluh darah di seluruh tubuh terbakar api. Ketika mereka jatuh ke tanah, tidak ada jejak kekuatan dan kekuatan untuk diangkat. Karena pada saat itu, Zuofan telah mematahkan otot dan pembuluh darah mereka sepenuhnya. Menyentuh. Suara keras, tubuh depan Zuofan akhirnya berhenti, datang ke mereka, kaki kerikil. Dengan senyum aneh di mulutnya, seperti dewa, dia melihat ke bawah pada dua semut di kakinya. Dan kedua orang itu menatap mata Zuofan, tetapi seperti menyaksikan iblis datang, penuh ketakutan. Ini benar-benar luar biasa bagi mereka. Baru saja,
banyak ahli telah mengambil tindakan untuk menghentikan langkah iblis. Kelihatannya membosankan, tapi nyatanya hanya dalam hitungan detik. Qi Changlong, Bai Lian, Kalajengking Hijau, Qi Feng dan Yu Juan pada dasarnya menyerang pada saat yang sama, dan perbedaan di antara mereka dapat diabaikan. Tapi Zuo Fan benar-benar terlalu kuat, trik mereka di depannya adalah trik anak-anak, sama sekali tidak bisa menghentikannya. Dengan cara ini, hanya dalam sekejap mata, seluruh murid elit dikalahkan oleh pria di depan mereka. Kesenjangan kekuatan antara langit dan bumi akhirnya membuat mereka merasakan ketakutan yang nyata. Tampaknya mereka sama sekali tidak menghadapi murid seperti mereka, tetapi seorang tetua atau korban yang mengubah keadaan virtual. Ya, Patriark memintanya untuk mendirikan rumah elit sendiri. Ini adalah otoritas yang lebih tua. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang murid bertanggung jawab atas hal itu? Orang-orang sudah memiliki kekuatan ini, dan mereka ingin menendang sekolah seperti maut. Ini seperti babi, kekuatan penatua dan identitas para murid adalah permainan terbesar Patriark. Semburan kepahitan di hatinya, Qi Feng sepertinya mengerti segalanya, dan dia akan menangis. Yu Juan bahkan lebih ketakutan, dan dia takut untuk berbicara. Zuo Fan memandang mereka dengan tenang, menunjukkan sedikit cemoohan. Dia berkata dengan tenang, "Apa yang kamu katakan terakhir kali kamu pergi ke kamar porter? Murid pelayanku mengambil kesempatan untuk menantangmu. Haha, sekarang aku di sini, aku puas, senang, puas." Petik 2. Kakak, kita salah. Dia menatap Zuo Fan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Mulut Qi Feng mengerut, dan dia berteriak, "Tapi kakak laki-laki, kamu masih seorang murid pelayan di bagian bawah. Ini terlalu memalukan. Zongmen memiliki aturan berikut. Siapa yang kamu ingin mati? Siapa yang akan menantang? Siapa yang menang, tidak mati? Kamu curang." Beberapa orang lain mendengar, menatap satu mata Zuo Fan dengan dalam, juga semua adalah anggukan wajah ketakutan. Kekuatan seperti itu, tetapi juga berlari ke ruang lain-lain untuk bermain babi makan harimau. Ini harus yin mati berapa banyak orang. Sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, Zuo Fan berkata, "Haha, ini tidak benar. Di belakang kalian semua adalah pendukung besar gunung emas dan perak, dan pemujaan para tetua tertutup. Aku baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan?" Tanda tanya. "Saya menganggur dan membosankan. Apakah pohon memiliki begitu banyak musuh?" "Iya, pengurus rumah tangga Zuo benar. Kamu adalah pendatang baru dan kamu lemah di klan. Mengapa kamu harus membangun begitu banyak musuh yang kuat? Jika kamu rela melepaskanku, kakek dan dua sulungku pasti akan berterima kasih." Tanda seru. Tampaknya mendengar tanda-tanda dalam kata-kata Zuo Fan, Qi Feng tidak bisa membantu tetapi dengan cepat keluar dari latar belakang rumah, memohon belas kasihan. Setelah mendengar ini, Yu Juan juga mengangguk dengan tergesa-gesa. "Kakekku 7 tetua adalah sama. Di masa depan, aku akan berteman dengan saudara Zuo. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Kami juga patuh pada perintah, jadi kamu bisa melepaskan kita." Dua orang menangis berulang kali. Zuo Fan diam-diam menatap mereka, tetapi senyum jahat keluar dari suaranya. "Yah, kalau saja kamu menyadarinya. Sayang sekali sekarang telah membuat kesalahan besar. Jika aku ingin meletakkannya, aku tidak bisa melepaskannya." "Mengapa?" Dua orang Leng, Kiki menanyakan jalan. Sambil tersenyum, Zuo Fan berkata, "Yang disebut pembunuhan seumur hidup, hutang untuk uang, kamu pergi ke kamar pelayan untuk membuat keributan, bunuh aku, sakiti aku. Jika aku tidak mengambil kepalamu kembali, di mana akankah aku memasang wajah tua ini? Apa? Kamu lebih suka menyinggung dua kakek kami, dua tetua, demi para pekerja yang bau itu?" Qi Feng terkejut dan mulai mengancam, "Zuo Fan, Anda harus berpikir jernih. Demi beberapa nyawa yang murah, apakah layak untuk dikejar oleh seluruh penatua?" Zuo Fan terkekeh, berteriak, "Ancam aku. Haha ya, itu tidak sepadan dengan nyawa murahan ini. Namun, jika itu demi wajah Laozi, itu terlalu berharga. Selain itu, apa yang kamu curi dariku harus dikembalikan." Petik 2. "Kenapa apa?" Yu Juan terkejut dan bertanya dengan ragu. Ada senyum aneh di sudut mulutnya, dan Zuo Fan menolak untuk menjawab, "Martabat dan fondasi, kalian berdua bajingan kecil,
merampok martabat murid-murid rumahku dan mencuri fondasi rumah. Jika aku tidak melakukannya, kembali, bagaimana saya bisa mendapatkan pijakan di keluarga saya? Jadi, tidak mungkin, kalian berdua bisa pergi dengan damai. Begitu suara itu jatuh, Zuofan menginjak leher Chifeng, dan segera menghancurkan seluruh lehernya, dan darahnya mengalir. Matanya menonjol tajam. Chifeng tidak bisa mempercayainya. Tangan Zuofan sangat kejam sehingga dia tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup lagi dan menghabisinya. Mungkin sebelum dia meninggal, masih sulit untuk percaya bahwa seseorang di sekte sihir CE berani membunuhnya. Apakah dia tidak takut pada kakeknya? Ah! Teriakan tajam terdengar. Yujuan melihat sisi kepala instan Chifeng dari tempat yang berbeda, segera ketakutan, berteriak. Zuofan memandangnya dengan jijik dan mendengus, "Gua Noise." Saat dia mengatakan itu, dia menyentuh kakinya lagi, dan jeritan yang menusuk segera berhenti. Hanya wajah Yujuan yang masih ketakutan tergantung di wajahnya. Pada saat yang sama, matanya penuh dengan kekosongan dan kegilaan. Bab 591. Pupil matanya melonjak hebat. Di mata tiga lainnya, ada cahaya yang luar biasa. Bahkan jika Chifeng dan Yujuan menyerahkan status mereka sebagai murid elit, mereka adalah keturunan para tetua. Bahkan Patriark tidak berani menyentuh mereka dengan mudah. Tetapi ketiganya tidak pernah berpikir bahwa seseorang di klan ini akan berani membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Apakah dia tidak takut kedua tetua mengejarnya dengan gila? Untuk sesaat, ketiga orang itu menatap mata Zuofan, menambahkan sedikit ketakutan. Ini adalah orang gila, tak kenal takut, terlepas dari konsekuensi orang gila itu. Karena dia dapat membunuh dua orang Chifeng, dia dapat dengan mudah menangani mereka. Tiba-tiba, ketiga orang itu dalam bahaya, dan mereka semua gugup. Saya takut setelah membunuh mereka, dia akan kembali kepada mereka. Untuk orang gila, dia bisa melakukan apa saja. Tanpa melihat mereka, kaki Zuofan bergerak, dengan ringan menendang kedua kepala, seperti menendang bola, dan kemudian dengan lambaian tangannya, dia memasukkannya ke dalam ring Leiling. Kemudian, begitu dia menginjak kakinya dan bersiul dengan santai dan puas, dia terbang di udara dan menghilang dalam sekejap mata dan pergi dari sini. Hanya pada saat sosoknya menghilang, dengungan dingin yang mencemooh jelas terdengar di telinga tiga orang yang hadir. "Bang, ini gerbang elit." Wajah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengisap. Ketiganya saling memandang dengan malu dan menundukkan kepala. Malu, malu. Lusinan Master Elit dipilih hanya oleh satu orang. Ini unik bahkan dalam sejarah panjang sihir CE Zong selama ribuan tahun. Namun, dalam sesi mereka saat ini, elit paling mulia dan peringkat teratas dari sekte sihir CE meninggalkan pukulan paling memalukan, yang tersapu oleh fakta. Para elit bukanlah elit, dan mereka jatuh ke dalam layanan. Meskipun faktotum ini benar-benar abnormal. Tetapi generasi selanjutnya tidak akan berpikir begitu. Mereka hanya akan berpikir bahwa sesi siswa elit ini sangat lemah bisa. "Oh, kalajengking hijau, apakah kamu ingin bertarung?" Berbaring di lubang seukuran meteorit, Qi Changlong tidak bisa menahan napas dengan tenang dan nyenyak. Wajahnya penuh dengan kesedihan. Kelopak matanya sedikit bergetar. Kalajengking hijau menoleh dan melihat kekacauan di segala arah. Dia melihat bahwa 10 saudara bela diri yang lebih muda semuanya dalam keadaan koma. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan tetap diam. Sambil tertawa, Qi Changlong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Apa yang kamu perjuangkan? Sekarang, bahkan jika kamu mendapatkan gelar orang pertama dari elit, itu sudah tidak ada artinya." "Tidak, aku ingin bertarung. Bahkan jika kekuatannya tidak bagus, gelar harus dimenangkan. Bagaimanapun, ini adalah warisan tahta Patriark." Mata sedikit menyipit. Mata kalajengking hijau memancarkan cahaya tegas. Ketika Qi Changlong melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Apa gunanya berkelahi? Bai Lian merenung sedikit, dan tiba-tiba melihat ke arah menghilangnya Zuofan. Matanya berkilau, siapa pria ini? Apakah ini benar-benar kamar pelayan? Haha, jangan konyol. Ruang pelayan bisa menawarkan pengorbanan besar, yang telah diberkati oleh leluhur klan. Bagaimana monster abnormal seperti itu bisa keluar? Bai Lian, kamu tidak tertarik dengan pertempuran di pintu dalam.
Kamu hanya bersembunyi di sekte elit dan berlatih. Kamu tidak tahu itu masuk akal. Anak ini dapat dianggap sebagai bantuan asing yang dicari patriark dari di luar. Dia membangun ruang layanan lain-lain elit sendiri, dan hampir melubangi sudut pintu bagian dalam. Kedua kakekmu telah digali olehnya. Sekarang kedua belah pihak memperebutkan jumlah elit. Petik 2. Sebelum Chifeng, mereka pergi ke kamar pelayan untuk membuat keributan besar, yaitu, mereka diperintahkan oleh Si Gong untuk melayani mereka. Pada saat itu, bocah itu tidak ada di sana, dan semua tetua diusir dari gunung. Baru kemudian mereka berhasil. Saya mendengar bahwa anak laki-laki hari ini mengadakan perjamuan reparasi dan berpikir dia ingin mengakui kesalahannya, tetapi sekarang tampaknya perjamuan penebusan macam apa ini? Ini perjamuan Hongmen. Kita akan pergi ke melawan. Mengambil napas dalam-dalam, kalajengking hijau tidak bisa menahan napas dan menggelengkan kepalanya. Yah, saya harus segera memberitahu Tuan tentang informasi ini. Sayangnya, bocah ini sangat berat sehingga saya tidak bisa bergerak sekarang. Bagaimana saya bisa mengirimkan informasi? Petik 2. Kelopak mata tidak terasa bergidik, Bai Lian dan Qi Changlong saling memandang, jangan merasa ada yang terkejut. Kakek mereka dan anak laki-laki ini sebenarnya sekolah yang sama, lalu dia begitu hitam bagi kita? Tapi itu benar untuk memikirkannya lagi. Dia tidak mengenal kita. Dia tidak membunuh mereka dengan tangan yang berat. Ini sudah sangat bagus. Ada apa dengan Timur dan Barat? Memikirkan hal ini, hati mereka menjadi lebih damai. Terutama Bai Lian, setelah mengetahui bahwa monster ini adalah miliknya, tiba-tiba dia memiliki rasa aman tanpa alasan apapun. Jika dia bisa bergabung dengan elit dan berpartisipasi dalam asosiasi naga ganda, itu sangat bagus untuk mereka yang akan mati. Ini benar-benar rekan setim seperti Tuhan. Di sisi lain, Zuo Fan sedang menuju ke pesta penebusan dosa, tetapi sudah ada banyak orang. Tidak peduli siapa yang diundang atau tidak, mereka adalah ibunya. Untuk melihat permainan bagus hari ini, Bai Gong dan Qi Gong sedang duduk di meja dengan kamar pelayan. Mereka semua murung dan khawatir. Mereka telah menjalani sebagian besar hidup mereka, dan mereka tidak pernah begitu dipermalukan. Banyak murid dari ruang pelayan yang ditemani oleh mereka bersikap dingin dan keras. Banyak dari mereka datang dari pintu dalam dan pintu luar. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka bertemu dengan penghinaan yang begitu besar ketika mereka pertama kali datang ke sini. Sekarang mereka semua menyesal sampai mati. Sebaliknya, mereka yang memilih untuk menunggu dan melihat dan tidak terburu-buru melompat ke dalam lubang api, semuanya memandang mereka dengan pandangan Syaden Freude. Siapa yang membiarkan Anda melompat ke sini dengan nafsu mencari untung? Akan sangat bagus untuk memiliki beberapa harta sihir. Sekarang Anda telah kehilangan wajah Anda. Kamu pantas mendapatkannya. Haha. Adapun protagonis hari ini, 2 tetua dan 7 tetua, yang masih tidak tahu bahwa cucu dan putri mereka mengalami kecelakaan besar, masih duduk di barisan depan kursi utama. Duduk di sebelah mereka adalah 3 roh jahat dari dunia bawah yang datang untuk memberikan bimbingan atas nama para elit. Di sebelah mereka, ada 4 orang, harimau hantu dan Kewolf. Mereka bertanggung jawab atas segalanya. Mereka harus menebus kesalahan di depan umum hari ini, jadi mereka sangat dekat dengan yang lebih tua. Namun, mereka tidak memiliki sikap mengakui kesalahan mereka. Mereka semua ganas dan marah. Kedua tetua dan 7 tetua saling memandang, dan mereka semua menunjukkan senyum bangga. Apa yang mereka inginkan adalah bahwa mereka sangat marah pada saat ini, jika tidak mudah untuk mengambilnya, bukan? Para tetua lainnya dari gerbang bagian dalam melihatnya dengan mencibir, menunggu saat permuliaan. Semua barang sudah siap. Semua orang di gerbang dalam sedang menunggu saat wabah, untuk mengambil kesempatan untuk membawa kekuatan seluruh ruang pelayan. Bai Gong, Qi Gong, sekarang waktunya tidak terlalu dini, kita sudah menunggu lama, mari kita mulai. 2 tetua melihat sekeliling lingkaran, lihat harus datang semua datang, tidak bisa menahan tawa. Jenggotnya sedikit bergetar, dan Bai Gong melambaikan tangannya perlahan, dan berkata dengan suara samar, pelayan Zuo belum tiba, tidak bisa mulai. Pengurus rumah tangga Zuo, seorang murid kamar pelayan belaka, dengan mencibir,
7 penatua memandang dengan jijik pada semua orang yang hadir dan berkata dengan jijik. Saya tidak dapat membayangkan bahwa penatua dari ruang layanan lain-lain begitu rendah hati sehingga dia harus menunggu seorang murid datang sebelum dia dapat bertindak. Tidak heran akan ada perjamuan sekarang, haha. Petik 2. 7 tetua tertawa terbahak-bahak dan semua penyembah dan murid dari gerbang dalam semua tertawa dengan jijik. Bahkan para tetua yang beribadah di kamar pelayan jelas menerima cemoohan. Ini tidak bisa tidak membuat orang penuh amarah, tidak ada tempat untuk menyebar. Apa masalahnya? Apakah mereka telah kehilangan martabat mereka dan bahkan status ibadat mereka yang lebih tua telah menurun? Hanya beberapa murid batiniah yang berani memandang mereka dengan cemoohan. Di masa lalu, mereka harus menamparkan mereka sampai mati. Tapi sekarang, mereka hanya bisa diam-diam marah di dalam hati, tidak berani menyerang, jangan sampai tertangkap oleh pihak lain, menghancurkan rencana mereka. Namun, penghinaan seperti itu tidak pernah terjadi dalam hidup mereka, dan mereka juga menyesal melompat ke kamar kudis. Zuofan sialan, kamu telah membayar semua malam orang tua kita. Ledakan pelecehan di hati, semua penatua kamar pelayan menyembah. Tidak bisa tidak mengutuk Zuofan untuk menyalahkannya karena membuat hal yang memalukan. Meskipun Qi Zuo diangkat sebagai pelayan, dia masih bertanggung jawab atas pekerjaan menteri. Jika dia tidak datang, pesta tidak akan segera diadakan. Petik 2. Yah, karena ini adalah permintaan maaf, tentu saja kami akan melakukannya. Salah satu muridnya di kamar pelayan mengatur perjamuan permintaan maaf ini, tetapi dia bahkan memberikan skor besar. Jelas bahwa dia tidak tulus. Kami tidak disembah oleh para tetua dari ruang layanan campuran. Tentu saja, kami tidak harus mematuhi aturan yang indah di sini. Itu urusan Anda jika Anda para tetua yang terbiasa bekerja dengan orang lain harus menunggu. Kami adalah tetua batin dan tidak peduli untuk menunggunya. Jika kita tidak makan malam, kita akan pergi. Petik 2. Dengan satu sentuhan, kedua tetua bertepuk tangan dan berdiri. Para tetua lainnya dari pintu bagian dalam menawarkan pengorbanan dan membujuk, ya, tidak ada ketulusan dalam menebus kesalahan untuk perjamuan. Kami akan pergi, dan kami harus pergi ke patriark untuk menuntut mereka. Ini jelas menggoda kami. Petik 2. Kelopak mata sedikit bergetar. Bai Gong dan Qi Gong saling berpandangan. Mereka berdua mendengus dan menggelengkan kepala. Mereka semakin marah dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Ini jelas untuk mencari kesalahan. Hanya 3 roh jahat dari dunia bawah, terutama Yang Sa, yang mengeluarkan keahliannya menjaga keluarganya dan berbicara tentang sejarah kaum revolusioner dengan suara keras, semuanya. Jika Anda merasa bosan, sebelum pelayan Zuo datang ke meja, saya akan memberitahu Anda sesuatu tentang rahasia asosiasi naga ganda, yang populer di Shizu dan jarang didengar oleh orang-orang. Pada awalnya, kami 4 roh jahat dari dunia bawah membawa semua murid elit ke klub naga ganda. Petik 2. Tunggu, kami tidak bosan sama sekali. Sebaiknya kau mengambil sihirnya. Namun, Yang Sa baru saja membuka mulutnya belum lama ini, orang-orang segera melambaikan tangan, menghentikannya, ledakan perut Fei di jantung. Aliran Yang Xia ini telah menceritakan kisah ini lebih dari 800 kali. Dia juga mengatakan itu adalah cerita rahasia. Saya bisa melafalkannya seperti aliran. Di dunia, sulit untuk menemukan orang yang tidak tahu malu seperti dia. Tetapi Yang Sa melihat bahwa semua orang mengganggu ingatannya. Dia duduk tertekan dan mulai minum anggur. Roh jahat Yin dan roh jahat hantu melihat, ledakan tawa. Pada saat ini, teriakan seorang murid keluar dari lembah, pelayan Zuo telah tiba. Bab 592. Saat suara jernih terdengar, semua mata beralih ke posisi mulut lembah. Kemudian, dia melihat sosok kurus berlari sampai ke tempat yang bisa mereka lihat, dengan senyum permintaan maaf yang hampir rendah hati di wajahnya. Dia menganggukkan kepalanya ke arah kerumunan dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, saya terlambat, haha." Ekspresi jijik melintas di matanya. Kedua tetua dan 7 tetua saling memandang dengan senyum menghina. Ini adalah otoritas sebenarnya dari ruang pekerja elit, murid bernama Zuofan. Saya bertemu di panggung seni bela diri gerbang dalam. Saya memiliki kekuatan yang baik. Sayangnya, saya bukan orang yang melakukan hal-hal besar.
Tidak heran hal pengecut seperti itu juga bisa dilakukan, bukan untuk ditakuti. Ketika para tetua gerbang bagian dalam lainnya memuja ini, Kiki menunjukkan penghinaan. Bahkan murid-murid itu menertawakannya. Hanya ada para tetua dan murid di kamar para pelayan, tetapi sekarang pipi mereka panas membara. Saya ingin menemukan lubang di tanah. Sungguh memalukan bergabung dengan bocah ini. Tapi mereka masih memiliki beberapa yang aneh di hati mereka. Zuofan masih menjadi pengurus rumah tangga yang kuat, bijaksana, dan tegas. Bagaimana dia bisa begitu pengecut sekarang? Dia tidak peduli dengan pandangan orang-orang di sekitarnya. Zuofan masih memiliki senyum rendah hati di wajahnya. Dia segera datang ke meja depan dan memberikan tinjunya kepada orang-orang yang hadir. Terutama kedua lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, "Saya sangat menyesal, beberapa hal telah tertunda. Tolong maafkan saya. Haha, itu bukan masalah besar. Poin kuncinya adalah ketika kita semua berkumpul dan berhenti berbicara tentang perdamaian, itu lebih penting daripada apapun." Meskipun dia sangat malu dengan gaya perilaku rendah hati Zuofan, Yang Sa tetap membantunya. Mengelilingi tempat kejadian dan berkata sambil tertawa, "Di masa depan, kamar pekerja elit dan pintu dalam akan menjadi dua pilar sekte strategi sihir kita. Kita harus bekerja sama dengan tulus." Bagaimana mungkin? Di dalam hatinya, dia mencibir, dan kedua tetua itu tersenyum tanpa komitmen, dan kemudian melihat ketujuh tetua di sampingnya. Mereka berdua memiliki tampilan berbahaya seperti rubah tua. Kemudian, kedua tetua memandang curiga pada Zuofan dan menegurnya di depan umum, "Zuofan, Anda melakukan perjamuan penebusan ini, tetapi Anda datang terlambat. Kami harus menunggu lama. Kami tidak tulus sama sekali. Jika Anda tidak melakukannya, tidak memiliki sikap yang baik hari ini, kami dua orang tua tidak akan pernah menyerah." "Yah, semua orang telah datang. Apalagi yang kamu inginkan?" Sentuh suara, meja tepuk, mata marah Qigong berdiri, minum lagi dan lagi. Ketika kedua tetua melihatnya, mereka terkekeh dan warna licik melintas di mata mereka. Hei, akhirnya, aku tidak bisa duduk diam. Saya ingin Anda membuat masalah." Ketika tujuh tetua melihatnya, mereka juga saling menertawakan, dan mengambil kesempatan untuk tersedak lagi. "Qigong, meskipun Anda adalah kehormatan untuk mempersembahkan korban. Anda adalah orang yang menawarkan untuk mengakui kesalahan Anda dan menebus kesalahan kepada kami. Dengan kata lain, kamar pelayan elit Anda bersujud ke pintu batin kami untuk mengakui bahwa mereka salah. Jika Anda memiliki sikap seperti itu, bagaimana Anda bisa mengakui kesalahan sekecil apapun dan tulus di dalamnya? Jika demikian, kami tidak bisa minum anggur ini. Selain itu, ruang pelayan sangat memberontak sehingga kita tidak dapat mengubah kesalahan kita. Kita harus pergi ke Patriark untuk meminta penjelasan." Petik 2. Kamu. Setelah menggigit giginya dengan keras, Qigong sudah sangat marah sehingga janggutnya bergetar dan seluruh tubuhnya penuh dengan momentum. Jelas, dia ingin pergi berperang. Ketika Zuofan melihat ini, dia dengan cepat melambaikan tangannya dan membujuknya, "Jangan pergi." Qigong tidak akan marah. Ini adalah fakta bahwa kami telah melakukan kesalahan terlebih dahulu. Apa yang baru saja dikatakan tujuh tetua masuk akal. Masuk akal untuk mengakui bahwa kita salah. Kita harus tulus. Sebaiknya duduk dulu. Dia memelototi Zuofan dengan ganas. Qigong benar-benar memiliki dorongan untuk mencekik bocah itu. Anda mengatakan bahwa ini adalah provokasi mereka. Mengapa Anda mengakui kesalahan ini? Sekarang kedua orang tua itu mendapat begitu banyak masalah tanpa alasan, dan mereka menjadi semakin banyak. Saya tidak pernah diganggu oleh dua orang tua. Tapi kali ini Sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Qigong duduk dengan marah, dan rambutnya sudah berkibar. Kui Lang dan yang lainnya di meja yang sama memandang Zuofan dengan marah dan kesal, dan meratapi kemalangannya. Kenapa kita tidak melihatnya sebelumnya? Pengurus rumah tangga Zuo ini bertemu dengan tetua yang kuat, jadi dia menasihati tas itu. Untuk sesaat, orang-orang juga sedikit frustrasi dengan Zuofan, dan murid-murid kamar pelayan lainnya menundukkan kepala karena malu. Ini adalah seorang prajurit yang nyata. Saya akan memiliki banyak nasihat. Haha, para murid dan tetua dari gerbang dalam semua tertawa dalam hati mereka.
Setelah melirik ekspresi orang-orang, kedua tetua itu mengangguk puas, dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang aneh, tetapi dia tidak berniat untuk berhenti. Sebagai gantinya, dia melanjutkan ke Diao, pelayan Zuo, kami dapat melihat sikap Anda, tetapi pelaku sebenarnya. Jangan khawatir, mereka seharusnya menebus kesalahanmu. Mereka benar-benar tulus. Sebelum dia selesai berbicara, Zuo Fan sudah mengerti segalanya, dan kemudian dia menoleh untuk melihat keempat serigala Kui dan menegurnya. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Tidakkah kamu bersulang untuk kedua tetua untuk menebus kesalahan? Tanda tanya petik 2. Wajahnya penuh amarah, tetapi mereka berempat diam. Melihat situasi ini, kedua tetua itu semakin mencibir padanya. Yang dia inginkan adalah orang-orang tangguh ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukannya? Jadi dia melangkah lebih jauh dan berkata, permintaan maaf ini harus mengambil sikap. Apakah semua dilakukan hanya dengan bersulang? Jika kita tidak memiliki ibadah yang tulus berlutut dan bersujud, kita tidak akan menerimanya. Nenekmu kaki, anak tua, jangan pergi terlalu jauh. Hati tidak merasakan minuman besar, Kui serigala meja bertepuk, mata menatap marah, akan berdiri, tapi satu sisi tanah mati Zuo Fan untuk menekan. Matanya sedikit menyipit, dan Zuo Fan tidak bisa menahan tawa. Sebenarnya, secara keseluruhan, kita tidak bisa menyalahkan mereka semua. Ini semua salahku. Bahkan jika aku menebus kesalahan, aku akan menebus kesalahan. Dan ini perjamuan permintaan maaf terutama untuk menebus kesalahan Anda. Jika Anda harus membayar 3 penghormatan dan 9 kowetou untuk memaafkan, saya akan melakukannya. Petik 2. Pengurus rumah tangga Zuo, serigala itu terkejut dan berteriak dengan tergesa-gesa. Zuo Fan perlahan melambaikan tangannya dan memberinya tatapan meyakinkan. Mata juling sedikit kosong, hati dua orang tua merenung sedikit, di wajah tidak merasa memiliki warna yang baik. Zuo Fan, bagaimanapun, juga merupakan otoritas kamar tukang elit. Jika dia bisa membiarkan reputasinya tersapu sepenuhnya, dia secara alami akan dikalahkan. Signifikansi ini jauh lebih signifikan daripada membangkitkan kemarahan dan provokasi dari 4 orang Kewolf. Hei, pada awalnya, kami tidak tahu bagaimana memaksa anak itu untuk tunduk. Lagi pula, bocah itu sama sekali tidak hadir dalam insiden ini. Jika dia ingin terlibat, dia tidak bisa terlibat. Sekarang lebih baik baginya untuk melompat ke dalam lubang api sendirian. Dia tidak bisa mati tanpa mati. Saling memandang, kedua tetua dan 7 tetua semuanya tertawa. Diam-diam mereka sedikit menganggukkan kepala dan berkata, oke, selama Anda membungkuk kepada kami 3 kali dan 9 kali di depan umum, tundukkan kepala Anda dan akui bahwa Anda salah. Dan katakan bahwa ruang pelayan tidak akan pernah berani memprovokasi pintu dalam dan elit, kami akan mengekspos masalah ini. Yah, senang, ada begitu banyak persembahan lama di sini sebagai saksi. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Tepuk tangan, Zuo Fan di tempat menangis, menyelesaikan masalah ini. Penatua kedua dan penatua ketujuh keduanya menyentuh janggut mereka, mengangguk dengan puas di wajah mereka, dan berkata serempak, tentu saja. Rasa hormat dari tetua aula kami akan menipu Anda sebagai murid pelayan? Tentu saja tidak. Aku juga percaya pada kredibilitas kedua tetua itu. Dia menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan Zuo Fan berbicara dengan sungguh-sungguh. Tapi segera, dia memiliki wajah serius dan mengaduk di wajahnya. Dia tampaknya ragu-ragu tentang 3 busur dan 9 kowetou. Kui Lang Deka bertemu, bisa sepenuhnya memahami dilemanya sekarang, meski ada sedikit ketidakpuasan di hati, tapi tetap bersama. Steward Zuo, aku akan melakukannya untukmu. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, itu juga kepala ruangan lain-lain. Kamu tidak dapat melakukan hal seperti ini. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan setelah rumah pelayan lain-lain? Tidak, aku akan melakukannya. Bagaimanapun, hidupku diselamatkan oleh pengurus rumah tangga Zuo. Bahkan jika aku kehilangan muka, aku akan membawanya untuk pengurus rumah tangga Zuo. Tidak, terima kasih telah menjagaku. Yueling, apa yang kamu perdebatkan denganku sebagai seorang wanita, atau aku akan datang. Sesaat, kerumunan berebut untuk melakukan 3 sujud dan 9 kowetou untuk Zuo Fan. Ketika kedua tetua melihatnya,
wajah mereka menjadi semakin suram. Mereka tidak menyangka bahwa Zuofan, kamar pekerja elit, baru saja didirikan untuk waktu yang lama. Tetapi itu sangat menarik sehingga murid-murid yang secara alami bangga dan berbakat ini akan bergegas melalui api dan air untuknya dan meninggalkan martabatnya. Kekuatan kohesif seperti itu, pintu bagian dalam bertepuk tangan sehingga kuda tidak dapat mengejar. Tempat ini tidak bisa ditinggalkan. Itu harus dihapus sesegera mungkin. Matanya sedikit menyipit, dan kedua tetua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, apakah kamu sudah melakukan cukup? Ini adalah bisnis utama Zuofan. Jika ada yang tidak beres, dia akan maju secara alami dan terikat tugas. Jika tidak, lakukan 3 ibadah dan 9 upacara Kowotou hari ini, saya tidak akan pandai menempatkan istirahat yang baik, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Badan tidak terasa mandek, rebutan warga pun langsung terhenti, pada saat yang sama hati tidak terasa tenggelam. Mereka telah menemukan bahwa kedua orang tua ini telah sepenuhnya mengarahkan ujung tombak ke Zuofan dari mereka, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Mereka tidak dapat lagi berdiri di depan mereka. Melihat ini, Zuofan mengangkat bahu dan terkekeh, Anda tahu, kedua tetua itu sangat memihak saya sehingga tidak ada gunanya bagi Anda untuk berdebat. Tapi itu juga benar. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Zuofan menoleh dan menatap orang-orang di atas meja. Akhirnya, dia menatap kedua tetua itu. Dia berkata dengan senyum minta maaf, dua tetua, saya sangat menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Anda sangat baik untuk memaafkan saya. Untuk menunjukkan permintaan maaf saya telah menyiapkan hadiah besar untuk kalian semua. Saya akan memberi hormat kepada Anda 2, 3 kali dan 9 Kowotou untuk membuat penebusan. Bang, ada beberapa orang di dunia yang mengikatkan pot kotoran pada diri mereka sendiri. Bukankah kedua lelaki kecil itu memprovokasi ruang pelayan? Bagaimana dia bisa menjadi lebih dan lebih serius? Namun, jika dia ingin memberikan hadiah besar untuk menebus kesalahan, bisakah kita tetap menolaknya? Satu melihat satu sama lain, kedua tetua tertawa jahat. Pada saat ini, Zuofan memberikan kilatan cahaya, ada 5 kotak kayu lebar, 1 meter persegi. Pertama-tama, Zuofan menyerahkan 3 kotak kayu kepada 3 roh jahat dunia bawah, membungkuk dan meminta maaf, saya menyakiti murid-murid Anda, mohon maafkan saya. Sayangnya, ini benar-benar penggugat menjadi tergugat, kebenaran masalah ini tidak diketahui. Mengapa memaksakan diri pada situasi yang tidak menguntungkan seperti itu? Tapi menggelengkan kepalanya, 3 roh jahat dari dunia bawah segera mengambil alih. Yangsa berkata terus terang, Anda menjanjikan kami hadiah ini, dan kami akan menerimanya. Tapi kami memahami masalah ini lebih baik daripada orang lain. Anda benar-benar tidak perlu meminta maaf. Lagi pula, Anda tidak mewakili diri Anda sendiri, tetapi wajah seluruh rumah elit. Haha, aku telah diajari. Dengan senyum tipis, Zuofan membungkuk untuk menerima perintahnya. Klik. Dengan suara nyaring, 3 roh jahat dari dunia bawah membuka kotak kayu, tetapi dalam sekejap, cahayanya terjal dan auranya padat, yang membuat mata ketiga orang itu menyusut dan terkejut. Ketika orang-orang di sekitarnya melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, harta ajaib Jiupin.